Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sekolah Kehidupan. Kali ini kami akan membawakan kisah perjalanan hidup Soichiro Honda, sang pendiri perusahaan transportasi mobil dan motor. Seperti apa kisahnya? Mari simak selengkapnya. Soichiro Honda lahir pada 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo di prefektur Shizuoka, Jepang. Kehidupan di desa yang sederhana dan keluarga yang bekerja keras memberikan pengaruh besar pada Honda. Ayahnya, Gihei Honda, adalah seorang pandai besi yang memiliki bengkel sepeda kecil. Sejak usia dini, Soichiro Honda menunjukkan minat yang mendalam terhadap mesin. Ia sering membantu ayahnya di bengkel dan menyaksikan bagaimana barang-barang diperbaiki dengan tangan telaten. Dari ayahnya, ia belajar bahwa segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki jika seseorang mau bekerja keras. Sebagai seorang anak, Honda memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ketika ia melihat mobil pertama kalinya di desanya, pemandangan itu membekas dalam pikirannya. Mobil itu menjadi inspirasi baginya dan menyalakan impian untuk suatu hari dapat membuat mesin yang bisa menggerakkan dunia. Tetapi bagi seorang anak dari desa kecil, impian ini tampak seperti sesuatu yang mustahil. Namun tekadnya tak pernah goyah. Pada usia 15 tahun, Honda memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi ke Tokyo. Ia mendapatkan pekerjaan di bengkel otomotif bernama Art Shokai, di mana ia bekerja sebagai montir. Disinilah Honda mendapatkan pendidikan sejati tentang mesin. Ia tidak hanya mempelajari cara memperbaiki mesin, tetapi juga memahami seluk-beluk bagaimana mesin bekerja dari dalam. Pekerjaan ini berat, seringkali ia harus bekerja hingga larut malam. Namun, Honda tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menyerap semua pengetahuan yang bisa ia dapatkan dan terus meningkatkan keterampilannya. Setelah bekerja di Art Shokai selama 6 tahun, Honda kembali ke kampung halamannya dan membuka bengkel sendiri. Pada usia 21 tahun, ia mendirikan bengkel bernama Tokai Seiki, di mana ia mulai merancang dan memproduksi ring piston. Ini adalah usaha pertamanya sebagai seorang pengusaha. Namun, usaha awal ini tidak berjalan mulus. Produk ring piston yang ia hasilkan ditolak oleh Toyota karena kualitasnya yang buruk. Penolakan ini merupakan pukulan berat bagi Honda, tetapi ia tidak menyerah. Honda kembali ke sekolah teknik untuk mempelajari lebih dalam tentang pembuatan ring piston yang berkualitas. Ia bahkan menjual perhiasan istrinya untuk mendapatkan modal tambahan untuk eksperimen-eksperimennya. Setelah berulang kali gagal, akhirnya ia berhasil membuat ring piston yang memenuhi standar Toyota. Ini adalah pencapaian besar bagi Honda, tetapi tantangan yang lebih besar menantinya. Ketika Perang Dunia II pecah, pabrik Honda dibom, menghancurkan sebagian besar dari usahanya. Setelah perang usai, pabrik yang tersisa dihancurkan oleh gempa bumi. Dalam sekejap, segala usahanya selama bertahun-tahun hancur seketika. Namun sekali lagi, Honda tidak membiarkan rintangan ini menghentikannya. Ia melihat peluang di tengah kehancuran. Pada tahun 1946, ketika Jepang sedang berjuang untuk bangkit dari kehancuran pasca perang, Honda mulai bereksperimen dengan mesin sepeda motor kecil. Ia menggunakan sisa-sisa mesin generator yang tidak terpakai dan memasangnya pada rangka sepeda. Ide ini sangat sederhana tetapi inovatif. Sepeda motor kecil ini diberi nama Bata-Bata karena suara khas mesinnya. Sepeda motor ini berhasil menarik perhatian banyak orang karena hemat bahan bakar dan praktis digunakan di tengah kekurangan sumber daya yang melanda Jepang saat itu. Keberhasilan awal ini mendorong Honda untuk mendirikan perusahaan baru, Honda Motor Co. Ltd. pada tahun 1948 bersama dengan Takeo Fujisawa, seorang pebisnis yang kelak menjadi mitra dan sahabat dekatnya. Honda mulai memproduksi sepeda motor secara massal. Pada tahun 1949, mereka meluncurkan model pertama sepeda motor mereka, yaitu Dream the Type.
Sepeda motor ini sukses besar di pasaran dan nama Honda mulai dikenal di seluruh Jepang. Namun, Honda tidak berhenti di situ. Ia selalu percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan sukses. Di bawah kepemimpinannya, Honda Motor terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan sepeda motor yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal. Pada tahun 1958, Honda meluncurkan sepeda motor Super Cup yang menjadi produk terlaris sepanjang masa dan menjadikan Honda sebagai merek global. Honda tak hanya mengandalkan kualitas produknya, tetapi juga fokus pada strategi pemasaran yang inovatif. Ia memahami bahwa untuk bersaing di pasar global, Honda harus berbeda dari yang lain. Ia mulai berpartisipasi dalam balapan internasional untuk menunjukkan kualitas dan keandalan sepeda motornya. Kemenangan Honda dalam berbagai balapan, termasuk Isle of Man TT, membantu memperkuat reputasi perusahaan sebagai produsen sepeda motor yang unggul. Keberhasilan dalam industri sepeda motor mendorong Honda untuk memperluas bisnisnya ke industri mobil. Pada tahun 1963, Honda meluncurkan mobil pertamanya, T360, sebuah truk kecil yang diikuti oleh mobil sport S500. Meskipun awalnya mendapatkan banyak skeptisisme, terutama karena Honda lebih dikenal sebagai produsen sepeda motor, mobil-mobil Honda dengan cepat mendapatkan pengakuan karena kehandalan dan inovasinya. Di tahun-tahun berikutnya, Honda terus memperkenalkan berbagai model mobil yang sukses di pasaran global, termasuk Honda Civic dan Honda Accord, yang hingga kini menjadi ikon industri otomotif. Meskipun telah mencapai kesuksesan besar, Honda tetap rendah hati dan selalu berfokus pada pembelajaran dan perbaikan. Ia pernah berkata, "Sukses terdiri dari 99% kegagalan. Baginya, setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga dan kesempatan untuk belajar." Filosofi ini tidak hanya membentuk karakternya, tetapi juga menjadi landasan bagi perusahaan Honda yang selalu mendorong inovasi dan peningkatan kualitas. Soichiro Honda pensiun dari posisinya sebagai Presiden Honda Motor Corporation pada tahun 1973, tetapi pengaruhnya terhadap perusahaan dan industri otomotif terus terasa hingga saat ini. Ia meninggal pada 5 Agustus 1991, tetapi warisannya terus hidup melalui produk-produk yang inovatif dan etos kerja yang gigih yang ia tanamkan di perusahaannya. Dari kisah Soichiro Honda kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan takut gagal. Soichiro Honda mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, dari produk yang ditolak hingga pabrik yang hancur. Namun ia selalu bangkit kembali. Kegagalan adalah sebagian dari proses menuju kesuksesan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Honda tidak hanya berhenti pada kegagalan, tetapi juga belajar dari setiap kesalahan yang dibuatnya. Ia bahkan kembali ke sekolah untuk memperbaiki kualitas produknya. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang ketiga, ketekunan adalah kunci. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Honda tidak pernah menyerah. Ketekunan dan dedikasi pada impiannya membuatnya berhasil membangun perusahaan global yang dihormati hingga hari ini. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Keberhasilan Honda dalam industri otomotif lahir dari inovasi dan kreativitas. Ia tidak takut untuk mencoba hal baru dan berpikir di luar kotak, bahkan ketika orang lain meragukannya. Kelima, fokus pada kualitas. Ketika produk awalnya ditolak, Honda tidak mencari jalan pintas. Ia justru memperbaiki kualitas produknya hingga memenuhi standar tertinggi. Kualitas selalu menjadi prioritas utama dalam setiap usahanya, dan ini yang membuat produknya unggul di pasar global. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.